Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Selain Manchester United yang semakin baik musim ini dari sisi poin dan juga mencetak gol ya, tapi tidak dengan angka kebobolan. Bagaimana corner ataupun tendangan sudut ini dinilai juga menjadi sesuatu yang meningkat, ada perbaikan yang cukup signifikan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Ahmed Walid di The Athletic dengan judul apakah kurang lebih ya Manchester United ini semakin jago dalam tendangan sudut, dipaparkan beberapa informasi yang menurut gue menarik untuk dibahas dalam video kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir Manchester United ini memiliki sesuatu yang buruk dengan tendangan sudut, dan ada sebuah tabel ya ataupun grafik yang menunjukkan, tadi disebutkan di awal bahwa Manchester United ini biasanya dalam beberapa tahun terakhir memiliki situasi yang tidak bagus dengan tendangan sudut. Tapi di musim ini, di musim 2025-2026 Manchester United ini cukup cukup menonjol dari sisi corner. Kalau dihitung kira-kira per 100 corner bagaimana Manchester United ini dalam menyerang dan juga dalam bertahan. Cukup jauh dari area yang lemah, baik itu lemah bertahan maupun juga lemah menyerang. Manchester United cukup jauh nih. Jadi Manchester United dinilai memang ya bisa dikatakan mulai membaik ya, terutama dari sisi menyerangnya dan juga sebenarnya dari sisi bertahannya. Faktor apa sebenarnya yang menjadi perbedaan dibandingkan dengan situasi-situasi sebelumnya? Ada sebuah juga grafik yang menunjukkan bagaimana Manchester United sebenarnya ini, grafik yang tidak ada di artikel ini tapi sempat gue baca di artikel yang lainnya tapi tidak di sini ya, bagaimana Manchester United di musim-musim sebelumnya dalam situasi tendangan sudut itu sering tidak secara direct dilakukan. Jadi dari corner tuh diumpan dulu pendek ya di sekitar area tendangan sudut, lalu bola tuh diolah lagi, bahkan kadang sampai akhirnya ke belakang gitu. Tapi di musim kompetisi kali ini Manchester United lebih sering mengarahkan bola dari tendangan sudut itu ke daerah kotak penalti dan daerah memang yang berbahaya gitu di depan gawang langsung. Dan faktor nomor 2 itu bisa dilakukan dengan akurasi yang baik. Jadi bola ini memang diarahkan dengan bagus gitu ke di area depan gawang. Dan juga faktor nomor 3 bagaimana pergerakan pemain di dalam kotak penalti lawan yang memang lebih rapi dan terkoordinir. Ada pemain yang memang memancing pergerakan dari pemain lawan gitu ya, untuk supaya ada pemain lain yang bisa bebas, dan pemain itulah yang kebanyakan akhirnya mengeksekusi bola-bola yang ditujukan oleh pengambil tendangan sudut. Jadi memang ada kombinasi-kombinasi, ada perbedaan-perbedaan yang dilakukan. Secara total ya, saat ini bagaimana angka tendangan penjuru yang dilakukan secara langsung dari sisi serangan ini sekitar 78-79% dilakukan secara langsung. Hanya sekitar 11-13% saja bola itu diarahkan dengan pendek. Jadi ini merupakan perbedaan yang menurut gue cukup signifikan. Di artikel ini dibahas juga terkait dengan skenario-skenario ya di pertandingan-pertandingan tertentu, misalnya seperti ketika Manchester United ini menghadapi Nottingham Forest, bagaimana gol dari Casemiro itu bisa terjadi, dan juga dibahas bagaimana gol penyama kedudukan dari Matthijs de Ligt ketika Manchester United ini menghadapi Tottenham Hotspur. Kesimpulan dari setidaknya 2 gol tersebut ya, Casemiro ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest dan juga Matthijs de Ligt ketika menghadapi Tottenham Hotspur, bagaimana memang ada skema yang dibangun secara rapi. Menurut gue memang ada skenario di sana, tidak dilakukan secara asal-asalan. Masing-masing pemain yang berada di kotak penalti lawan ini memiliki peran masing-masing, peran-peran tertentu, dan itu dilakukan dengan pas, dan yang tidak kalah pentingnya juga timing. Jadi ini memang sesuatu yang bukan secara kebetulan, karena hal seperti ini menurut gue memang harus dilatih. Di samping itu gue juga melihat ya bagaimana ini merupakan hal yang detail, hal yang kecil, yang
berusaha dimanfaatkan oleh tim kepelatihan Manchester United. Jadi gol itu memang bisa terjadi dari mana-mana di sepak bola ya kan. Misalnya dari open play, dari counter attack, dari tendangan jarak jauh, dari tendangan bebas, termasuk juga dari skema-skema corner. Di musim-musim sebelumnya gue tidak tahu apa yang terjadi dengan skema corner tersebut ya dari Manchester United. Cuman setahu gue Manchester United itu sempat memiliki pelatih set piece yang sudah tidak lagi berada di Manchester United ya. Tapi justru ketika saat ini pelatihnya yang lebih banyak mengambil set piece itu adalah Carlos Fernandes. Ini adalah yang lebih banyak mengambil mengambil peran. Dan gua kebetulan sempat menyaksikan secara langsung Manchester United ada di salah satu konten yang ketika gua duduk di belakang bench pemain, gua melihat betul bagaimana Carlos Fernandes ini di setiap set piece, terutamanya corner, dia akan maju ke depan ke pinggir lapangan, sementara Ruben Amorim akan memilih posisi duduk. Jadi dia memang memberi kesempatan kepada Carlos Fernandes. Sebelumnya Manchester United memiliki Andreas Johnson ya sebagai pelatih set piece, dan ini juga sering dikeluhkan bahkan oleh fans ya, gue masih ingat bener karena Manchester United ini cukup sering kan kebobolan dari skema-skema corner, sehingga ya apa fungsi dari pelatih itu pada saat itu gitu, apakah memang ada yang nggak benar atau seperti apa. Tapi balik lagi ke situasi saat ini, memang Manchester United lebih baik karena ada ya latihan yang pas menurut gue yang dilakukan oleh Carlos Fernandes, tentu saja di bawah arahan dari Ruben Amorim. Di salah satu salah satu grafik di artikel ini, bagaimana XG dari 100 corner Manchester United di Premier League ini juga mengalami peningkatan yang luar biasa tinggi, fantastis. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024-2025, rata-rata ya, ini ada di angka 3,5 atau bahkan pernah jeblok sampai 2,2, 2,3 gitu ya, XG per 100 corner. Tapi di tahun 2025-2026 ini meningkat cukup tajam, XG-nya sampai ke 7,1. Wow, jadi memang corner saat ini menjadi sesuatu yang berbahaya bagi Manchester United dari sisi tim lawan. Mereka harus mewaspadai ya corner dari Manchester United, set piece terutama yang dilakukan oleh Manchester United. Dan ini bukannya tanpa alasan, ini jelas sesuatu yang dilatih. Bukan hanya dari sisi menyerang saja, juga dari sisi pertahanan. Dan faktor utama ternyata dari sisi pertahanan, kalau menurut artikel dari The Athletic ini, bagaimana kedatangan dari Senne Lammens ini memberikan jaminan di antara tiang gawang. Walaupun demikian masih ada pekerjaan yang lain yang tetap harus dilakukan. Di sisi lain, tim dari Ruben Amorim ini telah merubah ya serangan mereka menjadi titik yang kuat musim ini dengan angka gol yang sejauh ini cukup oke. Skenario yang tak terbayangkan melihat dari situasi 7 tahun terakhir. Tadi disebutkan oleh grafik di sini yang tadi gue sebutkan ya, Sobat Football United, bahwa dari tahun 2018 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya benar 7 tahun belakangan ini, bagaimana kemampuan Manchester United dalam menyerang dari sisi corner ini tidak cukup oke. Jadi tidak cukup dieksplor, tidak cukup diperbaiki. Mungkin ingin diperbaiki, tapi ada hal yang tidak pas. Apakah pelatihnya nggak pas, apakah memang komponen pemain-pemainnya tidak cocok atau seperti apa. Tapi kali ini menurut gue patut untuk diperhatikan bagi fans Manchester United, terutama setiap kali Manchester United mendapatkan corner. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.